Saya mengenal baik Pak Yusuf Hamka ya. Jadi saya rasa tidak perlu taruhan benar salah. Kalah menang saya akan traktir ngopi Pak Yusuf Hamka nanti. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini bukan masalah personal, ini persoalan institusi. Kami sampaikan kondisi atau fakta afiliasi tentu terjadi pada tahun 9798 ketika terjadi perikatan baik penyaluran kredit maupun penempatan deposito, termasuk pinjaman-pinjaman dari 3 perusahaan terafiliasi tersebut yang kita cek juga kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Tentu pada waktu itu bahwa pada waktu berjalan ada pelepasan saham atau perubahan kepemilikan itu juga fakta. Namun tentu kita berpijak kepada fakta pada waktu terjadinya perikatan atau perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat terbuka untuk berkomunikasi. Bahkan beberapa utusan perwakilan lawyer yang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan juga bertemu dan direspon. Kami juga telah mengirimkan atau menjawab dengan surat resmi beberapa kali. Jadi tidak ada persoalan mengenai komunikasi di sana. Nanti bukti tentu dapat kita tunjukkan tuh berdasarkan dokumen BPPN, jelas ada pernyataan, ada dokumentasi terkait kepemilikan dan afiliasi tersebut. Jadi nanti itu dibuktikan saja ketika pemanggilan oleh Satgas BLBI bisa dilakukan klarifikasi oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Terkait Pak Yusuf Hamka, kami juga mohon nanti bisa diperjelas. Bahkan CNBC bisa menanyakan kedudukan hukum beliau. Sejauh kami cek dalam struktur pemegang saham, komisaris maupun direksi, nama Pak Yusuf Hamka tidak ada di PT CMNP. Oke. Yang pernah kami terima adalah beberapa lawyer atau kuasa yang mengurus ke Kementerian Keuangan. Jadi mohon dapat dipastikan juga agar tidak personal, Ya, seolah-olah baik. ini Kementerian Keuangan versus Yusuf Hamka, padahal Ya. kami Mhm. berperkara dengan PT CMNP dan Ya, beberapa afiliasi. Karena maka kita ingin memberikan background baik. bahwa CMNP terafiliasi dengan Ibu Siti Hardianti Rukmana yang juga punya utang ke bank yang telah diselamatkan pemerintah dan jumlahnya jauh lebih besar 10 kali lipat dibandingkan dengan penempatan deposit tersebut. Ini yang perlu kita dudukkan secara holistik, secara komprehensif agar publik juga paham dan ini menjadi diskursus hukum yang lebih sehat sehingga kita bisa mencari solusi yang baik. Dalam perspektif ini tentu kita ingin negara tidak dirugikan dan rakyat juga dimenangkan tanpa menciderai hak yang harus diterima oleh para pihak. Kalau kami baca di putusan, ini bukan soal negara punya utang, Hmm. tapi negara dibebani. Ini Oke. dua hal yang berbeda ya, Mbak. Hmm. Hmm. Kalau negara punya utang itu seolah-olah dulu negara berkontrak dengan PT CMNP sehingga wan prestasi dan ditagih. Sama sekali tidak ada. Yang berkontrak itu CMNP dengan Bank Yama. Bank Yama itu gagal bayar, bank beku kegiatan usaha, lalu masuk BPPN untuk dilakukan proses pemberesan. Nah, disitulah lalu ketahuan bahwa afiliasi CMNP ternyata juga punya utang ke beberapa bank yang diselamatkan oleh negara melalui BPPN pada waktu itu. Nah, itu yang kami rasa perlu didudukkan. Tidak ada hubungan kontraktual antara negara dengan PT CMNP. Oke. Kewajiban itu Mhm. timbul semata-mata putusan pengadilan. Pemerintah membentuk Satgas BLBI kurang lebih 3 tahun lalu, dan saat ini diperpanjang. Satgas juga terus bekerja. Kan 2 tahun lalu juga melakukan penyitaan terhadap atau penguasaan kembali aset ex Bank Yama. Dalam hal ini kami juga sedang melakukan tindak lanjut. Dalam waktu dekat tentu Satgas akan melakukan pengumuman kepada publik tentang langkah tersebut. Tapi kami ingin pastikan hak negara bisa diperoleh, tapi juga kita juga bersedia atau siap untuk duduk bersama membicarakan ini dengan PT CMNP dan afiliasinya supaya diperoleh solusi yang baik. Karena kami juga tidak ingin kita ini mencederai hukum, tapi jangan sampai juga merugikan negara. Saya kira itu titik temu yang perlu kita bahas bersama. Ya, saat ini ada outstanding waktu Satgas dibentuk sekitar 110 triliun aset dan harta lain yang masih dapat ditagih. Sampai dengan saat ini
Satgas BLP sudah berhasil menagih kurang lebih 30% atau sekitar 30-an triliun. Ini sebuah prestasi yang cukup bagus. Kalau kita lihat sudah berlangsung sekitar 30 tahun proses ini. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, termasuk perpanjangan dan penguatan nantinya, kita bisa menagih hak negara tersebut, sekaligus juga mendudukkan pada persoalan yang semestinya terkait para pihak yang mungkin terlibat dalam obligor BLBI ini.